Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Khulasatut Ta'zimil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada yang keberapa? 12, yang ke-12 ya. Pada prinsip yang ke-12. Beliau hafizahullahu taala mengatakan al-maqidu ats-tsani 'asyara. Prinsip yang ke-12. Intikhabus suhbati salihati lahu, yaitu selektif dalam memilih teman yang baik. Selektif dalam memilih teman. Dalam menuntut ilmu, kita butuh teman yang baik. Karena orang yang salah dalam memilih teman, akhir dari menuntut ilmunya akan mengalami futur yang dahsyat. Oleh karenanya, bagi penuntut ilmu yang ingin semangat dan terus semangat belajar, maka hendaklah dimilih teman yang baik, teman yang semangat. Oleh karenanya para ulama kita senantiasa mengingatkan kita untuk memilih teman yang baik dalam belajar. Karena secara naluri, kalau kita melihat teman kita semangat belajar, menuntut ilmu, maka kita juga akan ikut semangat untuk belajar. Kalau kita melihat teman kita semangat untuk menghafal, maka kita juga akan semangat untuk menghafal. Tapi kalau seandainya kita lihat teman kita itu malas-malasan belajar, maka kita juga akan ikut semangat atau tidak semangat dalam belajar. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, "At-tahabu fillahi ta'ala wal ukhuwati fi dinihi min afdalil qurubat." Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan berteman dengan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang teman itu menarik. Para ulama kita mengatakan as-sahibu sahibun.
Teman itu menarik, memberikan pengaruh positif kepada kita. Bahkan juga memberikan pengaruh negatif kepada seseorang. Maka penting bagi penuntut ilmu yang ingin istiqamah dalam belajar, yang ingin terus semangat dalam belajar, maka dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri tanpa ada orang lain. Tanpa ada orang lain. Dan orang lain ini yang faktor pendukung yang paling besar adalah temannya. Berapa banyak teman-teman yang futur dalam belajar karena dia salah memilih teman. Karena dia salah dalam mencari teman. Karena dia salah dalam mencari teman duduknya. Akan kita bahas satu persatu. Apa yang menjadikan faktor sehingga teman itu menjadi penyebab utama seorang mendapatkan ilmu. Beliau mengatakan, ittikhadul zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Masya Allah. Ya, mencari teman atau berteman itu merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita manusia makhluk sosial. Makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita sekaya apapun seseorang, sekuat apapun fisiknya, dia tentu membutuhkan adanya orang lain. Karena makhluk sosial inilah yang menyebabkan kita butuh dengan teman. Kita butuh dengan teman. Makanya dalam Islam teman itu memberikan pengaruh. Bahkan cerminan seseorang bisa dilihat dari temannya. Akan dibahas dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita makhluk sosial, tatkala bersosial saja dalam masalah kehidupan kita sehari-hari saja kita butuh teman, kita butuh orang lain. Lalu bagaimana dengan masalah yang sangat urgent, masalah yang sangat penting yaitu tulabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Maka tentunya kita butuh teman yang baik, teman yang mendukung. Teman yang apa? Yang mendukung. Kami dulu ketika masih kuliah, itu melihat salah satu teman kita yang Masya Allah, ya, rajinnya Masya Allah, kemudian soft di depannya Masya Allah. Nah akhirnya kita teman-teman yang ingin kebaikan seperti dia juga ikut apa? Ikut melakukan apa yang dia praktekkan. Makanya ternyata teman memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Maka para ikhwat, tatkala antum sedang serius belajar, antum sedang serius untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka jangan sampai salah memilih teman. Jangan sampai salah mencari teman duduk. Berapa banyak orang yang melenceng, berapa banyak orang yang tidak pernah muncul lagi batang hidungnya di pengajian karena salah dalam mencari teman. Dan teman ini para ikhwah tidak melihat dari sisi usia. Baik itu tua ataupun muda. Jangan coba-coba memilih teman yang salah. Jangan coba-coba memilih teman yang salah. Kalau antum mau istiqomah, kalau kita mau istiqomah, maka hendaklah kita memilih teman bergaul yang baik. Teman duduk yang soleh. Dalam masalah sosial, dalam masalah keseharian kita butuh orang lain. Apalagi dalam masalah al-qurbat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling dekat dan paling cepat mendekatkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, "Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullabi." Maka para penuntut ilmu butuh teman bergaul agar apa? Dari kalangan para penuntut ilmu. Para seorang penuntut ilmu butuh teman bergaul dari siapa? Dari kalangan penuntut ilmu. Berarti dari ucapan beliau ini, seorang penuntut ilmu jangan sampai bergaul dengan selain penuntut ilmu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Seorang penuntut ilmu jangan sampai dia menjadikan teman duduknya, teman karibnya selain dari penuntut ilmu. Apabila dia menjadikan teman duduknya, teman karibnya selain dari penuntut ilmu, maka sudah bisa dipastikan lambat laun pengaruh temannya yang bukan penuntut ilmu memberikan dampak negatif kepada dia. Yang akhirnya dia meninggalkan ilmu itu sendiri. Dia meninggalkan ilmu itu sendiri. Para ikhwah, jangan sampai kita menganggap iman kita sudah kuat. Jangan. Sejatinya iman kita itu apa? Lemah. Setipis tisu.
Setipis apa? Setipis tisu. Karena kalau kita melihat keburukan yang dilakukan oleh teman kita dan kita terus berteman dengan dia, lambat laun ingat kita akan ikut jalan yang ditempuhnya. Jalan yang ditempuh. Maka belajar, menuntut ilmu, butuh teman dari kalangan penuntut ilmu. Teman yang apa? Teman yang semangat datang ke halaqah. Teman yang semangat datang ke majelis ta'lim. Teman yang semangat membaca dan menghafal Al-Quran. Teman yang semangat puasa-puasa sunnah. Teman yang semangat menuntut ilmu. Dan ini yang harus kita cari. Dan ini yang harus kita cari. Jangan sampai seorang penuntut ilmu tidak memiliki teman yang mendukung dia, mengingatkan dia untuk terus belajar. Beliau mengatakan, "Lutu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi." Karena teman dalam menuntut ilmu akan dapat menolongnya pada dua hal. Yang pertama, ala tahsilil ilmi, menolongnya untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana tidak? Ketika kita lupa, teman akan mengingatkan, kita ada kajian malam ini. Jangan lupa besok kajian. Begitu kita nggak datang satu kali, teman ini akan nanya, antum kok nggak datang kemarin? Antum kok nggak datang kemarin? Dan ini akan selalu terjalin dalam di komunikasi para penuntut ilmu. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahkan guru-guru para salaf terlebih dahulu, yang dahulu mereka apabila ada murid-murid mereka yang tidak hadir ditanya, "Mana fulan?" "Kok enggak nampak." "Mana si fulan kok enggak nampak?" Sampai-sampai Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Siapa Sa'id bin Musayyib? Para ikhwan, mana hadiahnya? Maafi, Masya Allah. Kayaknya fulus kita udah habis ini. Mana ini hadiahnya ini? Anak kasih hadiah air. Ini yang ada. Mungkin ada yang belum minum air. Para ikhwan, siapa Sa'id bin Musayyib? Man huwa? Masya Allah. Beliau merupakan salah satu tabi'in. Beliau merupakan salah satu tabi'in. Serta menantunya Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fiik. Beliau merupakan seorang tabi'in serta menantunya Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala suatu hari punya anak perempuan. Dilamar oleh raja. Dilamar oleh khalifah pada saat itu untuk anaknya khalifah. Maka Sa'id bin, ketika datang sang utusan kepada Sa'id bin Musayyib, sang utusan dari sang khalifah, mengatakan, "Wahai Sa'id, sesungguhnya khalifah mengutusku kepadamu untuk melamar putrimu." Untuk melamar putrimu. Subhanallah. Sa'id bin Musayyib mengatakan kepada utusan sang khalifah, "Qad talaqtu dunya wa ma fiha." Kamu katakan kepada khalifah, sesungguhnya aku telah menceraikan dunia beserta isinya. Aku enggak butuh, katanya. Aku enggak butuh. Artinya dia menolak lamaran seorang raja dengan ucapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan apa? "Qad talaqtu dunya wa ma fiha." Aku telah menceraikan dunia beserta seluruh isinya. Maka ketika dia sedang mengisi kajian, ada seorang muridnya yang selalu hadir, enggak pernah, beberapa hari enggak nampak. Maka dia bertanya kepada teman-temannya, "Mana fulan? Aku tidak pernah, beberapa hari aku tidak melihatnya di majelis ilmu." Maka teman-temannya mengatakan, "Wahai Syekh, ya Imam, sesungguhnya istrinya sedang sakit." Maka dia merawat istrinya. Beberapa hari kemudian dikabarkan kepada beliau bahwa istrinya meninggal. Karena sibuk mengurusi jenazah istrinya, kemudian dan lainnya, akhirnya makin bertambah beberapa hari tidak menuntut ilmu. Maka ketika mendengar kabar kawannya, istrinya meninggal, Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala datang kepada pemuda tersebut. Anak laki-laki tersebut, beliau mengatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya
Aku tahu bahwa seorang laki-laki tidak boleh berlama-lama sendirian. Seorang laki-laki tidak boleh lama-lama menduda. Maka kamu hendaklah cepat-cepat menikah. Apa kata muridnya? Saat ini aku belum punya mahar untuk aku nikah. Beliau mengatakan kamu nggak perlu butuh banyak mahar. Berapa uangmu? Kalau nggak salah itu 3 atau 4 dirham atau 5 dirham yang dia punya. Aku hanya punya 5 dirham, kata beliau. Dengan 5 dirham itu, aku nikahkan dirimu dengan putriku. Ini Sa'id bin Musaib. Maka pemuda itu sangat apa? Sangat gembira dengan tawaran Sa'id bin Musaib. Maka ibunya menyiapkan segala-galanya untuk pernikahan mereka berdua. Dengan mahar yang secukupnya. Kalau kita dilamar apa? Wani piro. Ya kan? Wani. Ini ulama besar, Masya Allah, menantunya siapa? Abu Hurairah. Berarti kalau punya anak, berarti anaknya siapa? Anak perempuan, istrinya siapa? Anak Abu Hurairah. Kalau punya anak, cucunya Abu Hurairah. Dinikahkan dengan seorang laki-laki yang, Masya Allah, penuntut ilmu. Maka kita butuh teman, para ikhwah. Kita butuh teman yang menyemangati kita untuk apa? Untuk terus belajar. Yang pertama, teman tersebut akan membantu kita mendapatkan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal istihadu fi talabihi. Dan yang kedua ini teman tersebut akan membantu kita terus bersungguh-sungguh untuk belajar. Terus bersungguh-sungguh untuk belajar. Kemudian beliau mengatakan wazzamalatu fil ilmi in salimat minal gawaili nafi'atun fil wusudi ilal maqsudi. Dan sesungguhnya teman-teman tersebut apabila selamat dari efek-efek negatif, pengaruh-pengaruh negatif, maka teman tersebut akan memberikan dampak positif dalam menuntut ilmu. Sangat memberikan dampak yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Tidak semua orang itu sempurna. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelalaian. Maka seorang penuntut ilmu tatkala dia berteman, yang temannya sudah soleh, temannya sudah semangat belajar, tapi dia harus pandai-pandai ketika temannya terjatuh. Ketika teman-temannya akan melakukan kesalahan. Karena kita bukan malaikat. Sehebat apapun kita akan terjatuh ke dalam kesalahan. Maka seorang teman yang berteman dengan teman-temannya, hendaklah dia pandai-pandai. Pandai-pandai apa? Kapan ini kesalahan dan kapan ini motivasi, kapan ini bukan motivasi. Dia harus pandai menilai. Pandai apa? Pandai menilai. Dan ini bergantung kepada masing-masing penuntut ilmu. Kenapa? Karena jika teman tersebut terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif, efek-efek negatif, maka teman itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam mendapatkan ilmu dan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, wala yuhsanu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Dan seseorang yang ingin menggapai sesuatu yang mulia, dia tidak mungkin dapat menggapainya dengan sendirian. Artinya apa? Jarang orang bisa menggapai dengan sendirian tanpa dia membutuhkan teman yang baik. Tanpa dia membutuhkan teman yang baik. Sohbatun salihatun tu'inuhu. Teman yang baik yang dapat membantunya. Berarti kita butuh teman. Kita butuh teman. Istri teman atau bukan? Istri itu teman. Suami teman atau bukan? Suami itu teman. Teman-teman kita teman atau bukan? Itu juga teman. Maka kita butuh mereka semua. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada siapa? Para bujangan. Orang-orang yang belum nikah. Rasulullah memotivasi mereka agar segera menikah. Karena istri ini merupakan teman yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, man tazawwaja faqad istakmalal nisfal iman. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh imannya. Berarti yang saat ini belum nikah, itu separuhnya belum ada apa-apanya. Ya, berarti belum ada separuhnya. Makanya cepat-cepat nikah. Yang bujangan jangan senyum-senyum. Artinya karena memang ini butuh teman.
Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh teman. Istri itu teman. Makanya kalau sudah nikah semua lingkupnya adalah ibadah. Makanya orang yang menikah berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Kita butuh teman. Kalau belum nikah, maka carilah teman-teman yang baik. Carilah teman-teman yang saleh. Carilah teman-teman yang jujur dalam berteman dengan kita. Akan beliau nasihatkan kepada kita. Apa kata beliau? Fa inna lil khadili fi khalilihi athara. Karena sesungguhnya teman memberikan pengaruh terhadap temannya. As-sahibu sahibun. Teman itu menarik. Kami punya teman-teman dulu. Beberapa teman kita yang na'udzubillah. Yang kemudian berteman dengan orang yang salah. Yang akhirnya terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Bahkan yang tadinya berdiri kokoh di atas sunnah karena teman yang salah, akhirnya juga ikut demo, ikut protes pemerintah secara terang-terangan dan lain-lain karena salah dalam memilih teman. Dan teman itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih, beliau memperumpamakan teman yang baik dan teman yang buruk. Rasulullah mengatakan masalil jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil qir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Wa amma hamilil miski, adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, bisa saja dia akan berikan hadiah kepada minyak wangi tersebut, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau kalau kamu tidak membeli minyak wangi darinya, setidaknya kamu akan mendapati bau yang enak darinya. Tapi kalau engkau berteman dengan pandai besi, bisa saja pandai besi itu akan membakar bajumu, atau kalau tidak terbakar bajumu dan percikan-percikan apinya, engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Teman yang buruk dan teman yang baik juga demikian. Teman yang buruk akan memberikan dampak keburukan, teman yang baik juga akan memberikan dampak kebaikan. Teman yang soleh akan memberikan dampak kesolehan, sebagaimana teman yang toleh akan memberikan dampak ketolehan. Maka pandai-pandailah kita mencari teman. Rasulullah SAW mengatakan, apa kata beliau? Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Daud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dilihat dari agama temannya, maka hendaklah salah satu di antara kamu melihat dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Para akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bercadar, kita sudah ngaji, jangan berteman-teman dengan orang-orang yang ucapan dan tutur katanya itu na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ini harus dipilih teman yang baik. Harus dipilih teman yang ada yang beralasan, Ustaz, kalau kita enggak berteman dengan dia, kapan kita berdakwah kepadanya? Berteman dengan dia sekedar berteman saja tidak masalah. Tapi menjadikan dia teman duduk, menjadikan dia teman dekat, itu yang tercela. Itu yang tidak boleh. Teman-teman sepertinya harus ditinggalkan. Dan jangan sampai kita berprinsip nanti kita dijauhi orang. Lebih baik kita dijauhi orang daripada kita meninggalkan agama kita sendiri karena sebab teman yang salah. Karena sebab teman yang salah. Lebih baik kita dibenci oleh orang lain, lebih baik kita dibenci oleh siapapun, tapi kita istiqomah di atas agama. Daripada apa? Kita berteman dengan teman yang salah, yang akhirnya kita terjatuh ke dalam kesalahan yang dia lakukan. Na'udzubillah. Maka hendaklah kita milih teman yang baik. Karena apa? Seseorang dilihat sesuai dengan kadar agama temannya. Kalau kita sudah soleh, kita sudah beranggap kita apa? Kita penuntut ilmu syar'i, tapi masih berteman dengan para perokok, pecandu khamr, pecandu ini, maka Anda tertuduh merokok. Anda tertuduh apa? Kalau antum rajin ngaji, rajin apa? Rajin majelis ilmu, tapi teman-temannya suka apa? Suka main game, berarti antum tertuduh pecandu game. Tapi di majelis ilmu saja antum tidak main game. Kenapa? Karena cerminan teman itu memberikan dampak. Dan kita dilihat dengan siapa? Ukuran teman kita. Ada satu orang yang ucapannya buruk. Orang akan bilang apa? Temannya fulan itu.
temannya fulan. Seperti itu. Maka teman itu betul-betul harus kita selektif. Kita harus cari teman yang baik. Kita harus cari teman yang baik. Karena as-sahibu as-sahibu. Ini di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tentang penyesalan orang-orang yang salah memilih teman. Mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka dan binasanya aku. Andaikan aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala setelah peringatan itu datang kepadaku. Itu teman yang buruk, menyesal. Menyesal. Maka pilihlah teman yang baik karena tolok ukur seseorang dapat dinilai dengan siapa dia berteman, dapat diukur dengan siapa dia berkawan. Teman yang baik akan memberikan dampak kebaikan, teman yang buruk akan memberikan dampak yang buruk. Berteman dengan para ikhwah yang hari-harinya ngomong poligami aja. Ini kurang kerjaan. Kalau ngumpul bahasnya apa? Maroto, poligami. Ini teman yang kurang kerjaan. Teman-teman seperti mungkin tidak perlu ditemani. Poligami itu bukan diomongkan, dipraktekan. Ngapain antum omong-omong tapi tak ada prakteknya? Percuma. Betul atau tidak? Gak usah digembar-gembor ke sana kemari. Dikit-dikit duduk ngomong poligami. Dikit-dikit duduk ngomongnya poligami. Bahasnya apa? Poligami aja. Begitu ada istrinya, senyap. Ini kurang kerjaan namanya. Kalau antum membahas masalah poligami untuk motivasi orang poligami, itu manfaat. Itu ada manfaatnya. Tapi kalau dijadikan sebagai bahan candaan atau lelucon, itu dosa. Itu syariat. Tidak perlu antum apa? Hari-hari. Teman-teman sepertinya harus ditinggalkan. Masih ada nggak di sini yang bahas-bahas poligami? Masih banyak? Jangan. Itu kurang kerjaan. Artinya kalau ada seseorang motivasi kita poligami, itu nggak masalah. Itu ilmu. Tapi menjadikan itu sebagai bahan candaan itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Maka carilah teman yang baik. Carilah teman-teman yang soleh. Karena sesungguhnya seseorang dilihat dari agama temannya. Yaqulur Raghib al-Asfahani, Al-Imam Ar-Raghib al-Asfahani rahimahullahu ta'ala berkata, laisa i'da'al jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Antum perhatikan, Masya Allah, ini penting luar biasa. Ini ucapan yang perlu ditatat dengan tinta emas. Bal bin nadri ilaihi. Masya Allah. Antum perhatikan baik-baik. Kata Al-Imam Ar-Raghib al-Asfahani, laisa i'da'al jalisi li jalisihi bimaqalihi wa bifi'alihi faqat. Pengaruh efek buruk dari seorang teman terhadap temannya itu tidak hanya dari ucapan dan perbuatannya saja. Artinya apa? Perbuatan dan ucapan memberikan efek yang sangat besar dalam pengaruh seseorang. Tapi itu bukan cuma itu yang memberikan pengaruh. Yang lebih dari itu apa? Bin nadri ilaihi. Bahkan melihatnya saja dapat memberikan pengaruh yang buruk. Antum berteman dengan teman. Antum punya kawan, punya teman yang berkawan dengan teman. Antum tengok teman antum, kerjaannya itu main game. Lama dia nggak ajak antum, dia nggak ngomong, main game kita nggak ngomong. Tapi dengan semata kita nengok dia melakukan itu, lama-lama kita apa? Kita terbawa. Kita terbawa. Hanya sekedar melihat saja kita terbawa. Lalu bagaimana kalau dia mengajak? Bagaimana kalau dia kita sekedar lihat aja. Atau kita sekedar dengar. Dia mengucapkan kata-kata yang buruk. Makanya berapa banyak anak-anak yang di rumah sudah dijaga oleh orang tuanya. Ibunya jaga dia agar dia tinggal kata-kata kotor. Begitu dia dilepas sedikit oleh ibunya, pulang ke rumahnya, dia sudah merekam kata-kata kotor. Dari siapa? Dari siapa? Anak teman-teman yang ada. Dia cuma nengok atau dia dengar. Inilah pengaruh kawan, ya akhwah. Maka carilah teman yang baik. Carilah teman duduk kita yang soleh. Yang selalu mengajak kita untuk kepada kesolehan. Yang selalu mengajak kita kepada ketakwaan. Yang selalu mengajak kita kepada ketaatan. Dan jauhkanlah dari kita teman-teman yang tidak soleh. Kenapa? Karena pengaruh teman
memberikan efek yang buruk kepada kita tidak hanya lihat dari ucapan dan perkataannya saja, ucapan dan perbuatannya saja, tapi hanya sekedar melihat teman tersebut juga dapat memberikan efek dan pengaruh negatif. Laisa i'da'al jalis li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Pengaruh negatif dari seorang teman kepada temannya tidak hanya dari apa? Ucapan dan perbuatannya. Bal kata beliau apa? Bin nadri ilaihi. Kita nengok dia saja sudah dapat memberikan pengaruh negatif. Betul atau tidak? Betul. Maka hati-hati kita memilih teman dan hati-hati kita mencari teman. Masih lama adzan. Dua 12 menit lagi. Masih panjang soalnya ini ya. Mudah-mudahan cukup ya. Maka yang dalam kita perhatikan. Dalam memilih teman para penuntut ilmu sangat penting untuk mencari teman yang baik. Teman yang apa? Teman yang soleh. Kalau antum berteman dengan orang, kalau kita sudah semangat menuntut ilmu, kemudian berteman dengan teman-teman yang suka dan kerjaannya main futsal. Afan, setiap anak duduk sini anak selalu ingatkan tentang futsal. Karena memang futsal ini bikin orang jadi apa? Jadi tak baik. Bisa-bisanya jenggotan, cingkrangan, jidatnya sudah hitam gara-gara main futsal berantem. Baik atau apa tidak baik? Ini karena teman mainnya enggak baik. Makanya jadinya tidak baik. Kalau antum sudah semangat menuntut ilmu, maka jangan berteman dengan orang yang tidak semangat menuntut ilmu. Kenapa? Karena teman yang tidak semangat menuntut ilmu nanti bahasanya itu lain. Alah Ustaz Fulan enggak senang, enggak enak penyampaiannya. Padahal ilmu yang disampaikan Ustaz itu Masya Allah. Tapi karena memang teman ini kalau ngaji itu sukanya milih-milih. Sukanya apa? Sukanya Ustaz yang dia milih-milih teman. Kalau kita berteman dengan orang seperti ini, nanti kalau mau ngaji, alah enggak enak ustadznya. Ustadznya begini, ini pengaruh temannya. Tapi kalau diajak main futsal kita banyak rame. Siapa yang seperti ini? Angkat tangan, Anda kasih hadiah. Aduh, hadiah kita habis ini. Mana Husnul, hadiah kita? Udah habis. La haula wala quwata illa billah. Minggu besok kalau bisa ada hadiah ya. Kalau nggak ada hadiah kita nggak boleh ngaji. Kita nggak boleh ngaji. Harus ada hadiah ini. Hadiah ini penting ya. Hadiah buku. Bila perlu hadiah umrah. Bila perlu hadiah umrah ya. Maka carilah teman yang baik. Carilah teman yang saleh. Apa kata beliau? Wa innama yukhtar li suhbatin man yu'ashiru lil fadilah la lil manfaati wala lil laddah fa inna aqdal mu'asharati yubramu ala hadhihi al matalib al thalatha al fadilati wal manfaati wal laddati. Beliau mengatakan orang-orang yang bersahabat, wa inna ma yukhtar li suhbatin may yu'ashiru lil fadilah. Hendaklah kita memilih seseorang, memilih dia sebagai teman. Kita berteman dengan dia karena keutamaan. Karena keutamaan. Karena kesolehan. Karena ketulusan. Karena semangat dalam mengejar kebaikan. Dalam beribadah. Ini yang kita cari. La lil manfa'ah. Bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Wala lidadah, atau kenikmatan duniawi. Kita berteman dengan seseorang itu karena apa? Karena apa ya Pak? Karena manfaat dari dia. Karena keutamaan yang kita dapatkan dari teman tersebut. Teman ini soleh, teman ini baik, teman ini rajin menuntut ilmu. Maka kita berteman dengan dia. Bukan kita berteman dengan seseorang karena dua hal. Yang pertama karena apa? Karena kita mendapatkan manfaat duniawi darinya. Atau yang kedua, atau kita mendapatkan kenikmatan duniawi darinya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berteman dengan seseorang karena kenikmatan duniawi atau karena kesenangan duniawi, tatkala teman ini berbuat salah, mulut kita mengingkarinya itu beratnya luar biasa.
Padahal dia salah. Padahal dia salah. Bukan berarti kita tidak boleh berteman untuk dengan seorang pengusaha, bukan. Akan tapi kita harus lihat dengan siapa kita berteman. Pengusaha yang seperti apa. Pedagang yang seperti apa. Kalaupun kita butuh ilmu dagangnya, kalau kita butuh ilmu usahanya, jadikanlah dia sebatas teman konsultasi. Jangan jadikanlah dia sebagai teman dekat atau teman duduk. Atau teman ngobrol yang kita membicarakan segala-galanya dengan dia. Ini tercela. Bertemanlah dengan orang, bertemanlah dengan seseorang karena apa? Karena keutamaan yang ada pada dirinya, karena kesolehan yang ada pada dirinya, bukan karena manfaat yang kita ingin dapatkan dari dirinya. Nanti karena kita berteman itu karena apa? Ada maunya. Ya? Karena ada maunya kita berteman dengan dia. Kalau nggak ada maunya kita nggak mau jadikan teman. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhil matalib tsalat. Karena apa? Karena kata beliau barometer pergaulan di antara manusia itu dilihat dari tiga hal. Yang pertama al-fadilah, karena keutamaan, karena kesolehan. Yang kedua wal manfaah, karena dia ingin mendapatkan apa? Manfaat. Dan yang ketiga, laddah, karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi. Ini tiga. Maka orang yang soleh, penuntut ilmu yang jujur, dia berteman dengan temannya, dan dia memilih teman yang dapat memberikan keutamaan kepadanya. Teman yang dapat memberikan efek positif kepada dia dalam menggapai kehidupan akhiratnya. Dalam menggapai kehidupan apa? Kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan dzakara Syekh Syuyukhina Al-Muhammad Al-Khudair Ibnu Husain fi Rasail Al-Islah. Ini ucapan ini disebutkan oleh guru beliau yaitu Syekh Al-Khudair Ibnu Husain fi Rasail Al-Islah. Kemudian beliau mengatakan fangtakhib sadiqal fadilati zamila. Maka hendaklah engkau menjadikan teman yang utama itu sebagai temanmu. Fa innaka tu'rafu bih, karena sesungguhnya engkau akan dikenal karena temanmu. Engkau akan dikenal karena temanmu. Apa yang dilakukan oleh teman kita, temannya akan dikenal dengan perbuatan tersebut. Betul atau tidak? Makanya hati-hati berteman. Hati-hatilah berkawan. Wa qala Ibnu Mani' fi irsyadi tullab. Al-Imam Ibnu Mani' fi irsyadi tullab rahimahullahu taala berkata, wa huwa yusi talibal ilmin. Beliau berwasiat kepada para penuntut ilmu. Wa yahdhar kullal hadari min mukhalatati sufahai wa ahli al-mujuni wal waqahati wa syai'us sum'ati wal aghbiyai wal buladai fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insani. Apa kata beliau? Maka hendaklah seorang penuntut ilmu berhati-hati dengan penuh kehati-hatian. Untuk apa dia berhati-hati? Berhati-hati berteman dengan orang-orang yang rendah, yang bodoh. Berhati-hati berteman dengan orang-orang yang rendah. Berhati-hati berteman dengan orang-orang yang bodoh, sufaha. Jangan berteman dengan orang-orang sufaha. Wa ahlul mujun. Ahlul mujun ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak punya rasa malu. Ada sedikit gila-gilanya dia. Ini jangan sampai berkawan dengan dia. Ada sedikit gila-gilanya. Perbuatannya, perkacapan, ini nggak boleh jadi teman. Ya, kalau berteman dengan orang seperti ini, nanti kita dikenal karena sebab teman kita. Temannya fulan itu. Ngomong kotor kayak gitu temannya fulan. Jadi kita dikenal dengan teman kita. Kan bahaya. Bahaya. Wal waqahati. Al-waqahah ini artinya dungu. Dengan orang-orang yang dungu. Jangan berkawan dengan orang-orang seperti ini. Wa syai'us sum'ah. Buruk popularitasnya. Orang yang sudah jelek popularitasnya. Popularitasnya dikenal dengan keburukan. Maka jangan berteman dengan orang seperti ini. Kalau dia sudah dikenal dengan keburukan, jangan berteman dengan dia. Walaupun dia itu orang yang dari sisi ekonominya itu luar biasa. Jangan pernah berteman dengan dia. Karena orang seperti ini
Bahaya dijadikan sebagai teman. Wal aghbiya. Afan, al-aghbiya dalam bahasa Indonesia, mohon maaf ya, sinting. Apa bahasa apanya? Hah? Apa? Kemana? Lemah akal. Lemah akal. Ya. Pokoknya itulah. Pokoknya bahasa kasarnya itu, mohon maaf ya. Bahasa kasarnya itu apa? Itu tadi. Al-aghbiya. Ada enggak orang-orang seperti ini? Banyak. Banyak orang-orang seperti ini. Jangan dijadikan sebagai teman. Wal bulada. Bulada itu afan. Ini bahasanya memang agak luar biasa. Al bulada itu tolol. Orang-orang yang tolol. Jangan berteman dengan orang-orang seperti ini. Ya, jangan berteman dengan orang seperti apa kata beliau? Fa inna mukhalatatuhum, karena bergaul dengan orang seperti ini, berteman dengan orang-orang seperti ini, sababul hirmani, sebab terbesar seorang terhalang mendapatkan kebaikan. Wa syaqawatil insani, dan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Habis waktu ya? Ya. Ya. Dan ingat para ikhwah, maka bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Berkawanlah dengan teman-teman yang saleh. Jangan berteman dengan orang-orang seperti ini. Jangan berteman dengan orang yang disebut oleh beliau sufaha wa ahlul mujun wal waqaha wa sayyi'us sum'ah wal aghbiya. 5 karakternya. Yang pertama as-sufaha, orang-orang bodoh, wa ahlul mujun, orang-orang apa? Yang tidak tahu malu. Ya tadi yang Nabi bilang ada sedikit gila-gilanya. Ini jangan. Ini bahasanya agak kotor ya. Tapi paslah ya. Pas bisa untuk mendekatkan pemahaman kita kepada ini, wal waqaha, dungu. Wa syai'us sum'ah, yang popularitasnya sudah buruk popularitasnya. Wal aghbiya, tadi bahasa yang memang luar biasa. Wal bulada, jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai teman. Kita sudah tahu teman ini merokok, jenggotnya panjang, celananya cingkrang tapi ngerokok. Jangan berteman dengan dia. Jangan jadikan dia teman. Teman kita merokok, udah jauhkan. Kalau sekedar teman ngobrol nggak apa-apa. Kalau sampai sekedar teman apa? Teman berbincang-bincang nggak apa. Tapi jadikan dia teman dekat, jangan. Jauhkan teman-teman seperti ini. Sudah tahu, kita tahu ini akhwat yang nggak baik. Akhwat yang tidak benar. Tapi kita masih berteman dengan dia, jangan. Alasannya apa? Nanti kapan kita berdakwah dengan dia? Berdakwah dengan dia ada caranya. Kita bisa kirim WhatsApp kepada dia, kita bisa nasihatin dia, kita coba memberikan kata-kata yang baik kepada dia. Tidak harus dijadikan sebagai teman duduk atau teman dekat. Kita harus menjadikan teman-teman dekat adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang perhatian terhadap agamanya, orang-orang yang perhatian terhadap ibadahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pertemuan akan datang. Kita akan lanjutkan pada Al-Maqidu Al-Thalith Ashar. Menunjukkan bahwanya pertemuan kita pada kitab ini tinggal 7 pertemuan lagi. InsyaAllah kita akan menyelesaikan pada kitab ini. Dan mudah-mudahan kita akan sambung pada kitab yang lainnya. Kitab yang memberikan manfaat yang sama dengan kitab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, dunia kita dan akhirat kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.